والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala pada lanjutan daripada kajian sirah nabawi kita, di mana pada pertemuan kemarin kita telah sama-sama memasuki pada pembahasan di mana Rasulullah SAW mendapatkan penawaran dari seorang pengusaha, di mana pengusaha ini diriwayatkan memiliki kekayaan setengah daripada kekayaan yang dimiliki oleh seluruh orang-orang kaya di kota Makkah. Dan pengusaha ini adalah seorang wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahwasanya Khadijah telah mengutus seorang pembantunya untuk menawarkan pekerjaan sebagai pemimpin kafilah dagang ataupun rombongan dagang yang dimodali sepenuhnya oleh Khadijah, di mana saat itu Khadijah menginginkan bukan hanya seorang pedagang yang mumpuni ataupun berpengalaman, tapi yang diinginkan Khadijah, pemimpin daripada kafilah dagang ini adalah seorang yang memiliki kejujuran dan amanah. Dan kedua hal tersebut didapatkan oleh Khadijah pada diri Nabi Muhammad SAW. Lalu Khadijah menawarkan kepada Rasulullah dua tawaran. Yang pertama, jika Nabi Muhammad mau menerima penawaran sebagai pemimpin kafilah dagang tersebut, maka ia akan menjanjikan upah 2 kali lebih besar dibandingkan yang lain. Dan yang kedua, Muhammad nanti akan diberikan pembantu, 2 orang pembantu yang akan melayaninya selama di dalam perjalanan. Maka setelah bermusyawarah dengan paman beliau Abu Thalib, Rasulullah SAW kemudian menerima tawaran tersebut. Lalu kemudian keesokan harinya berangkat bersama dengan rombongan kafilah dagang tersebut. Nah, Khadijah sebagaimana yang telah kita sampaikan adalah seorang pedagang yang sukses, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun sehingga mampu mengalahkan mayoritas pedagang kota Mekah yang memiliki pengalaman tentunya sangat banyak. Namun dengan kecerdasan, keluasan dan kegigihan daripada Khadijah, ia bahkan mampu mengumpulkan kekayaan yang melebihi kekayaan para saudagar-saudagar yang ada di kota Mekah. Di mana di dalam satu riwayat dikatakan jika kekayaan yang dikumpulkan dari para pedagang ataupun pengusaha yang berdomisili di kota Mekah saat itu kita anggap saja ada 1 miliar, maka 500 jutanya milik Khadijah. Ini saking kayanya dan saking suksesnya bisnis yang dikelola oleh Khadijah. Oleh karena itu tentu tidak mengherankan jika Khadijah tidak melepaskan Rasulullah SAW begitu saja. Ini karyawan baru, meskipun terkenal sebagai orang yang jujur dan amanah, tapi Khadijah pada dasarnya belum mengenal bagaimana sifat daripada Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan daripada Khadijah memberikan kepada baginda Nabi 2 orang pembantu, dan 2 orang pembantu ini sepasang suami istri, yaitu Maisarah beserta dengan istrinya,
mendapatkan tugas khusus dari baginda Nabi. Tugasnya adalah Maisarah, jangan pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Mengapa? Karena Khadijah ingin menguji sampai sejauh manakah sifat terpuji ataupun kredibilitas daripada Muhammad yang dia dengar selama ini. Sebab jika ada orang yang tidak memiliki kesempatan berlaku jujur ataupun berlaku amanah, itu suatu hal yang biasa. Tapi jika seseorang diberikan dua hal, satu kekuasaan dan yang kedua adalah materi yang berlimpah, atau salah satu dari kedua hal ini, biasanya akan muncul sifat aslinya. Kasih orang yang biasa saja jabatan yang tinggi, maka kita akan lihat bagaimana sifat asli orang ini. Atau kasih orang yang tidak memiliki harta banyak, berikan padanya harta yang banyak, kita akan melihat bagaimana sifat aslinya akan muncul. Karena dua hal ini adalah ujian yang paling utama pada manusia. Maka Khadijah memberikan kafilah dagang yang tentunya memuat banyak sekali barang dagangan dan harta yang luar biasa banyak. Begitu juga memberikan wewenang kepada Muhammad SAW untuk mengatur daripada pembantu-pembantunya. Tujuannya apa? Tujuannya jika seandainya apa yang dia dengar adalah baik, maka untuk ekspedisi selanjutnya dia tidak perlu lagi mencari orang lain, cukup serahkan kepada Muhammad. Ini tujuannya, ini kecerdasannya Khadijah. Sehingga Maisarah dilarang untuk membantah, meskipun dari segi pengalaman Maisarah ini adalah tangan kanannya Khadijah, lebih berpengalaman dibandingkan Rasulullah. Tapi pesannya, jangan pernah membantah. Biarkan yang kamu lakukan adalah setiap hari kamu catat apa yang dilakukannya. Jadi ini bagian daripada ujian, Pak ya, bagian daripada ujian kepada baginda Nabi yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Maka Maisarah menjalankan perintah daripada Khadijah, tidak pernah membantah. Namun meskipun begitu, kita tahu bahwasanya akhlak Nabi adalah akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujurnya Nabi bukan jujur buatan. Amanahnya Nabi bukan amanah buatan. Sifat ramahnya Nabi bukan topeng, bukan bikin-bikinan. Tapi memang apa yang ditampakkan oleh Nabi itu adalah aslinya Nabi. Maka tidaklah Maisarah mencatat sepanjang perjalanan kecuali yang dicatatnya kebaikan. Dia mencatat selama perjalanan Muhammad meskipun diberikan kekuasaan untuk memerintahnya, tapi tak pernah sekalipun Muhammad berkata kasar kepadanya. Muhammad meskipun dia menjadi ketua rombongan, membawahi banyak sekali orang, tapi dia tidak pernah membedakan antara atasan dengan bawahan. Muhammad pada saat berdagang dengan orang-orang, tak pernah dia menutupi keburukan sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Tidak. Muhammad setiap kali menjual barang, dia akan tunjukkan jika barang tersebut cacat akan dia terangkan, jika barang tersebut bagus tidak akan dilebih-lebihkan. Muhammad jika ada seseorang yang memiliki kekurangan dalam pembayaran, selama itu tidak mengganggu keuntungan, maka dia mau memberikan sedekah kepada orang tersebut, membayar sesuai dengan kemampuannya. Terus dicatat oleh Maisarah. Di samping itu juga Maisarah melihat apa yang menakjubkan dari diri Rasulullah. Di antaranya Maisarah mencatat bahwasanya ia melihat sepanjang perjalanan dari kota Mekah menuju daerah Syam, ia melihat bahwasanya ada awan yang menaungi Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak pernah Rasulullah itu tertimpa oleh sinar matahari langsung. Lalu apa yang ia lihat
bagaimana ia melihat pepohonan dan batu merunduk pada saat dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan puncaknya satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak bertengkar oleh salah seorang pedagang. Di saat itu pedagang tersebut mengatakan, kita bersumpah atas nama Latta dan Uzza. Maka Rasulullah menjawab, demi Allah aku tidak akan pernah bersumpah dengan dua makhluk yang menurutku adalah makhluk paling menjijikkan tersebut. Ini belum zamannya Islam, Pak, ya. Pada masa itu biasa mereka bersumpah atas nama Latta dan Uzza, tapi Rasulullah menolak. Pada saat yang bersamaan, di saat itu Rasulullah bersandar di sebuah pohon. Seorang rahib datang menemui Maisarah. Lalu ia mengatakan, rahib tersebut berkata, wahai fulan, apakah engkau tahu siapa orang yang sedang bersandar di pohon tersebut? Maka Maisarah menjawab, dia adalah ketua rombongan kami. Maka rahib ini mengatakan, demi Allah, tidaklah orang yang bersandar di pohon tersebut kecuali dia adalah seorang nabi. Maka kemudian ia mendengar percakapan Rasulullah yang tadi, maka semakin yakin rahib ini dan mengatakan, demi Allah, dia adalah orang yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia memberikan satu ciri, bertanya kepada Maisarah, wahai fulan, apakah orang tersebut memiliki tanda merah di upil matanya? Allah itu ada tanda merah, dan ini bukan mata merah, ya, tanda merah yang itu tidak hilang. Maka Maisarah mengatakan, benar, di matanya orang tersebut ada tanda merah yang itu tidak pernah hilang. Maka pada saat itu rahib tadi mengatakan, ya demi Allah, aku semakin yakin bahwasanya orang tersebut adalah utusan yang akan Allah jadikan sebagai nabi akhir zaman. Semua ini dicatat oleh Maisarah, sehingga kemudian setelah selesai berdagang, dan dalam perdagangan ini juga didapatkan bahwasanya Rasulullah ini lebih cepat habis barang dagangannya dibandingkan saudagar yang lain. Mengapa? Dikarenakan pada saat itu tersebar di kota Syam, di kawasan Syam, ada seorang pedagang Arab yang memiliki akhlak yang mulia, yang dia tidak menipu siapapun. Maka pembicaraan ini sampai terdengar dari mulut ke mulut, sehingga orang-orang berbondong-bondong mendatangi lapak yang dipegang oleh baginda Nabi. Dan biasanya dagangan itu memerlukan waktu sampai 4-5 bulan. Baginda Nabi hanya membutuhkan waktu 2 bulan, semua barangnya ludes. Tapi barangnya ludes bukan berarti ludes doang. Keuntungan yang dimiliki oleh Nabi ternyata berkali lipat dibandingkan keuntungan yang didapatkan oleh pedagang yang lain. Ternyata cara dagang Nabi itu, cara dagang jujur, itu tidak akan pernah mengecewakan. Dagang yang jujur itu berkah, dan berkah itu akan menambah keuntungan. Maka orang yang tidak jujur dalam berdagang, meskipun zahirnya seperti akan mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi ketahuilah demi Allah, orang yang berdagang dengan jujur akan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka kemudian rombongan ini sama-sama pulang menuju kota Mekah. Pada saat berada di pinggir kota Mekah, Maisarah kemudian mendekati Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, aku menyarankan agar engkau memacu kudamu mendahului rombongan ini untuk menghadap Khadijah lebih dahulu. Maka Nabi Muhammad memandang kepada Maisarah dan bertanya, mengapa? Bukankah rombongan ini sebentar lagi akan masuk ke kota Mekah? Maka Maisarah yang sudah terpikat dengan akhlak Nabi ini mengatakan, wahai Muhammad,
jika engkau datang bersama dengan rombongan ini yang semuanya adalah karyawan daripada Khadijah, maka mereka itu akan melaporkan ritme perdagangan ini bersama-sama, sehingga konsentrasi Khadijah itu akan terpecah kepada setiap orang. Tapi jika engkau datang mendahului rombongan ini, maka hanya engkau dan Khadijah yang saling berhadapan, sehingga Khadijah akan lebih fokus kepada engkau. Ini Maisarah tujuannya baik, Pak ya. Biar kesannya Khadijah, apalagi ini perdagangan pertama, mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Oh, berarti memang tidak salah pilihan. Jadi Maisarah sudah punya pikiran ya, ingin membantu Rasulullah. Di pikiran Maisarah pada saat itu, nanti kalau ada ekspedisi selanjutnya, Khadijah akan memilih Muhammad kembali. Maka Rasulullah menyetujui dan berangkat menemui Khadijah. Dan yang luar biasanya, ini adalah pertemuan pertama Rasulullah dengan Khadijah. Maka Rasulullah bertemu dengan Khadijah, lalu menceritakan apa yang sudah terjadi tanpa melebih-lebihkan, tanpa mengurang-urangi. Tak lama kemudian rombongan Maisarah datang, lalu Maisarah membenarkan dan menambahkan cerita tersebut. Lalu setelah rombongan Maisarah sudah datang, berkumpul, lalu Rasulullah pamit untuk pulang ke rumah pamannya Abu Thalib melepas rindunya karena sudah berbulan-bulan tidak bertemu. Maka saat itulah Maisarah menambahkan laporan daripada ceritanya tentang baginda Nabi. Dibaca semua, Muhammad seperti ini, Muhammad seperti ini, Muhammad seperti ini. Dan tidaklah dilaporkan oleh Maisarah kecuali semuanya kebaikan. Dan kebaikan ini membuat hati Khadijah bergetar. Tidak pernah menemukan orang sehebat ini. Sehingga kemudian belum selesai Maisarah melaporkan tentang Rasulullah, Khadijah mengatakan stop, cukup laporannya. Tidaklah aku mendengarkan kecuali menambah kegembiraan di hatiku, wahai Maisarah, sebagai balasan atas laporanmu ini, engkau aku merdekakan dengan istrimu. Allah. Maisarah dimerdekakan oleh Khadijah dengan istrinya, lalu diberikan bekal, diberikan pakaian, diberikan tunggangan, diberikan tempat, lalu dikatakan, Maisarah, jika engkau mau tetap ikut denganku, maka engkau menjadi bagian dari mitraku, bukan pembantu, bukan budak lagi. Inilah luar biasanya Rasulullah SAW, belum jadi Nabi tapi sudah memerdekakan berkat akhlak beliau yang luar biasa. Nah, disinilah mulai kemudian muncul benih-benih ketertarikan pada Khadijah kepada Rasulullah SAW, di mana pada dasarnya beberapa malam sebelumnya Khadijah bermimpi. Lalu apa mimpi Khadijah tersebut dan apa takwilnya, insyaallah akan kita lanjutkan besok hari. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.